Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa ada'alina min barakatihi fid dharain. Walau tadzakkara al-ma'mumu fi tashahhudihi tarka ruknin fa in kana an-niyata aw takbiratal ikhrami tabayyana butlanu sholatihi. Walau tadzakkara lamun to eling, walau tadzakkara lan lamun to eling sapa al makmumu makmum eling fi tasyahhudihi ing dalem tasyahhude makmum, dia teringat tarka ruknin ing ninggal rukun suci, tarka ruknin ing ninggal rukun suci. Fa ing kana mongko lamun ana apa ruknun, fa ing kana mongko lamun ana apa ruknun, iku an-niyataniyat, iku an-niyataniyat au takbiratul ikhrami utawa takbiratul ikhram, au takbiratul ikhrami utawa takbiratul ikhram, ya tabayyana mongko dadi jelas, tabayyana mongko dadi jelas atau dadi pertelo apa butlanu sholatihi, batale sholate makmum. Jadi ketika seorang makmum teringat pada saat dia tasyahud, kalau dia meninggalkan sebuah rukun, maka ketika rukun yang dia tinggalkan itu berupa niat atau takbiratul ikhram, maka batal sholatnya. Pas tasyahud seorang makmum, saya tadi kok kayak meninggalkan sujud kedua di rakaat terakhir ya, maka nanti dia boleh menambahi satu rakaat setelah salamnya imam. Tapi kalau yang dia tinggalkan, loh, saya tadi kok kayaknya belum takbiratul ikhram, ya maka langsung batal seketika sholatnya. Kama kaya keterangan marra kang wis keliwat apa ma, kama kaya keterangan marra kang wis keliwat apa ma. Jadi yang kemarin kama law nasyana war ruku'i fa innahu ya'ti bi rak'atin ba'da salami imamihi wa la yasjudu sawa'un tadzakkara qabla salami imamihi aw ba'dahu bi khilafi ma law sallama al masbuqu ba'da salami imamihi sahwan fa innahu yasjudu li'annahu sahwan ba'da inqita'in qudwati wa bihi faraqa ma law sallama ma'ahu. Jadi seorang makmum itu ketika dia lupa tidak mengerjakan sujud terakhir misalkan atau ruko, maka nanti dia diwajibkan menambah satu rakaat setelah salamnya imam dan tidak diperkenankan mengerjakan sujud sahwi karena tidak ada kesunahan. Karena lupa yang dia alami itu masih dalam batasan dia masih menjadi makmum. Sama halnya dia teringat rukun yang dia kerjakan, sujud atau rukuk tadi, itu sebelum salamnya imam atau setelah salamnya imam. Berbeda masalahnya ketika dia seorang makmum masbuk. Dia lupa belum mengerjakan rukuk di rakaat terakhir atau sujud yang kedua di rakaat terakhir, dan dia ingat saat dia tasyahud, maka nanti setelah dia tasyahud, setelah salamnya imam, dia langsung berdiri menambahi rakaat kekurangannya. Kalau masbuknya itu satu rakaat, jadi dia nambah 2 rakaat, karena yang satu rakaat tambahnya tadi itu untuk menggantikan rakaat yang rukuknya dilupakan tadi. Dan nanti dia setelah itu sebelum salam boleh mengerjakan sujud sahwi karena dia lupa pada saat sudah terlepas dari jamaah, dari menjadi makmum. Saya ulangi lagi, berbeda masalahnya ketika makmum masbuk itu salam,
itu salam. Setelah salamnya imam. Dan nanti dia teringat setelah dia salam itu meninggalkan satu rukun, maka nanti dia boleh sujud sahwi. Kan awalnya ketika seorang makmum itu menyangka imamnya salam, kemudian dia juga ikut salam. Nah ternyata salamnya imam yang dia sangka itu salah, yang salah persangkaannya. Loh salah saya kira sudah salam imamnya, saya salam ternyata belum. Maka dia kembali untuk masuk sholat dan dia mengulangi salamnya setelah salamnya imam atau bersamaan dengan salamnya imam, boleh. Karena tidak diperbolehkan, dilarang hukumnya seorang makmum mendahului salamnya imam. Dan nanti akibat dia sempat mendahului salamnya imam gara-gara persangkaan yang salah tadi, tidak ada kesunahan untuk sujud bagi dirinya. Karena lupa atau kesalahan yang dia kerjakan masih dalam batasan dia menjadi seorang makmum. Seperti masalahnya ketika seseorang makmum itu lupa, tidak mengerjakan rukuk, dan nanti dia diharuskan menambah 1 rakaat setelah salamnya imam, dan tidak diwajibkan, tidak disunahkan sujud sahwi, karena dia masih karena lupa yang dia alami masih dalam batasan menjadi makmum. Entah dia ingatnya rukun yang belum dia kerjakan setelah salamnya imam atau sebelum salamnya imam. Berbeda masalah kalau seorang makmum masbuk itu salam setelah salamnya imam dalam keadaan lupa. Jadi kudune kan setelah salamnya imam dia menambah rakaatnya, dan ternyata dia salam. Loh, kok aku salam? Kudune kan nambah rakaat. Ya sudah, dia kembali untuk sholat menambah rakaat kekurangannya. Maka dia nanti boleh sujud karena lupa yang dia alami sudah terlepas dari salamnya imam, sudah terlepas dari dia menjadi makmum. Li'annahu sahwun ba'dan kita qudwati wa bi faraqa ma law sallama ma'ahu. Berbeda masalahnya ketika masbuk tadi salamnya bareng karo imam, salamnya bersamaan dengan imam. Imam salam, makmum salam bareng. Nah itu, loh, kok aku salam? Karena aku kudunya nambah 1 rakaat atau 2 rakaat, tergantung masbuknya berapa. Nah nanti dia tidak diperkenankan sujud sahwi, tidak ada kesunahan. Karena lupa, yaitu dia salam tadi loh, lupa yang seperti itu bersamaan dengan salamnya imam masih belum terlepas dari batasan menjadi seorang makmum. Walau tadzakkara al-ma'mumu fi tasyahudi taraka ruknin fa in kana niyata aw takbiratul ihrami tabayyana butlanu sholatihi kama marra aw ghairan niyati utawa sa'liyane niyat wa takbiratul ihrami lan takbiratul ihram ya sholat mongko sholat sapa makmum rakaatan ing sak rakaat utawa rakaatan kelawan sak rakaat. Ya apa-apa. Ketika yang dia ingat, dia meninggalkan rukuk misalkan, itu kan bukan termasuk niat, juga bukan termasuk takbiratul ihram. Maka nanti setelah salamnya imam, dia nanti menambah 1 rakaat, karena rakaat yang rukuknya dia lupakan itu tidak dianggap nganggur. Wala yajuzulan ora wenang lahu keduwene makmum, ora wenang apa ayakuma arep yen to ngadeg sapa makmum laha krana rakaatan, dan tidak boleh sebelum salamnya imam dia langsung berdiri. Wajib ikut terhadap imam. Imam durung salam, dia masih belum boleh berdiri. Kok pas tasyahud imam belum salam, dia teringat, loh aku kurang rukun sholat mang, kurang rukuk ning rukun terakhir mang, dia langsung ngadeg. Tidak boleh, batal sholatnya ngadeg tanpa dia niat mufarokoh.
Wala limasbuki lan ora wenang keduwene makmum masbuk. Ora wenang apa ayaku ngarep yen to ngadeg sapa masbuk 5 krana rakaat 5 krana rakaat alaihi kang iku tetep wajib ing atase masbuk. Makmum masbuk tidak boleh berdiri menambah rakaat kekurangannya. Aku memang telat 2 rakaat, pas tasyahud dia langsung ngadeg, padahal imam durung salam, tidak boleh, batal salatnya. Illa ba'da salami imamihi, kejaba ing dalem sause salame imame masbuk. Illa ba'da salami imamihi, kejaba ing dalem sause salame imame masbuk. Wa illa, jika dia berdiri pada saat imam belum salam, ya batalat mongko batal. Wa illa lamun ora ba'da salami imamihi, ya batalat mongko batal. Apa salate masbuk? In alima, lamun to ngerti sapa masbuk, ngerti nek dekne ngadeg sebelum salam tadi dapat membatalkan salat, wa ta'ammada lan sengaja tolan jarak sapa masbuk, dan dia sengaja. Berbeda kalau dia nggak sengaja, dia berdiri untuk menambah rakaat yang kurang dari dirinya, padahal imam belum salam, tapi karena dia lupa, ya maka tidak batal sholatnya. Batalnya dengan syarat ketika dia tahu kalau itu membatalkan sholat dan ketika sengaja. Tapi nek ngerti toh, kalau tahu saja tapi lupa, nggak batal sholatnya, wajib dia kembali. Atau dia sengaja cuman dia nggak tahu kalau hal seperti itu termasuk membatalkan sholat, maka tidak masalah. Wa illa lan lamun ora alima wa ta'ammada, ya lago mongko nganggur apa ma perkara ata kang nekani sapa masbuk bihi kalawan ma. Kalau dia nggak sengaja, dia menambah 1 rakaat wis entek karek salam, loh, berarti dia nganggur ya. Atau dia berdiri maca Fatihah, oh iya ini kan gak oleh, dia lali, langsung dia lungguh meneh, ngenteni imam salam, mari salam, langsung dia nambahi. Tapi telat, dia ngadeg pas maca surat arep rukuk, kelingan, oh iya kan ini gak oleh, kok aku lali. Padahal imam wis salam, malah imam wis ngalih malah kadang-kadang. Nah ini bagaimana? Ya sudah, langsung dia duduk, kemudian dia berdiri lagi. Nah, jadi berdiri setelah salamnya imam itu yang baru dianggap. Kalau berdiri sebelum salamnya imam itu yang belum dianggap. Meskipun dia berdiri bangkit dari duduknya setelah imam sudah salam. Misalkan kadung ngadeg, lali, ini tidak boleh nih, saya lupa, kemudian duduk. Meskipun sebelum dia duduk imam sudah salam, gak apa-apa, gak masalah, duduk kemudian berdiri lagi. Karena syaratnya dia berdiri, boleh berdiri setelah salamnya imam. Walazimau lan wajib hu ing masbuk apa al-audu bali ila julusi maring munggo. Wis enek. Wa ing kana hale senajan ono sapa al-imamu imam, ono iku qad salama teman-teman was uluk salam sapa imam. Iku qad salama teman-teman was uluk salam sapa imam. Terus nek wis dekne lungguh sumal qiyamu nuli ngadeg sapa masbuk. Sumal qiyamu nuli ngadeg ila ityani maring nekani bima kelawan rakaat bagia kang tersisa apa ma alaihi ing atase masbuk. Bagia kang isih keri apa ma alaihi ing atase masbuk. Wala yasjudu lan ora kena sujud sapa masbuk lisahwi karena lali wis ngadeg tibake gak oleh lali aku lungguh meneh. Fima ing dalam permasalahan iza ata ing dalam nalikane nekani sapa masbuk nekani birrokaati ing dalam rakaat ba'da salami imamihi ing dalam sause salame imam makmum. Kenapa kok tidak disunahkan sujud sahwi? Padahal dia sudah lupa loh tadi. Ya karena
li wujudi sahwi krana wujude krana anane laline masbuk laline mang halal kudwati ing dalem tingkah manut halal kudwati ing dalem tingkah manut au syakka utawa mamang sapa musolli heeh fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono tarki ruknin ghairin niyati wat takbirati ai fi tarki ruknin tegese ing dalem ninggal rukun ghairin niyati kang sakliyane niat wat takbirati lan takbiratul ihram atau dia ragu-ragu rukun yang dia tinggalkan tadi sebenarnya ruko apa niat kok dia lupa dia ragu yang dia tinggalkan tadi itu takbiratul ihramnya apa al-fatihahnya dia ragu yo ata mongko nekani sapa musolli nekani birokaatin kelawan sak rakaat oleh nekani nemang ba'da salami imamihi ing dalem sawise salami imame makmum ba'da salami imami ing dalem sawise salame imame makmum aidon hale podo masbuk meskipun dia muafik wasajada lan sujud sapa makmum nadban kelawan sunnah dan dia sujud. Kenapa kok sujud? Li'anna ma karena sak temene perkara fa'alahu kang wis agawe sapa makmum hu ing ma'at taraddudi sertane ragu-ragu utawa miter-miter iku muhtamalun den emperake diarahkan li ziyadati maring tambahan. Kalau dia ragu yang dia tinggalkan, kemudian syariat menuntut, hukum fikih menuntut dia harus menambah 1 rakaat. Sudah dia tambahi. Nah ternyata apa yang dia ragukan itu benar. Dia sudah mengerjakan sebenarnya. Kadang wis nambahi. Lah ihtimal ziyadah, ihtimal nambahi rukun. Maka karena berkemungkinan penambahan rukun jika yang dia ragukan itu benar adanya ya maka disunahkan sujud sahwi karena sujud sahwi itu sunnah di antara sebab kesunahannya ketika dia menambahi rukun ya ketika dia menambahi rukun ziyadati ruknin fi'liyan nasyan seperti hanya dia disamakan dengan menambah rukun pada keadaan lupa pada saat dia lupa au syakka utawa wis kemudian wa idza sajadalan ing dalem nalikane sujud sapa imame makmum sujud lisahwi krana lali sujud sahwi lazimahu mongko wajib hu ing makmum apa mutaba'atuhu manut imam kama marro ma yustasna minhu kama kaya keterangan marro kang wis keliwat apa ma yaiku ketika imam sujud tulawa inda sujudul imami al mutatahhiri yazamu al ma'muma mutabi'atuhu fihi ma'ama sertane permasalahan yustasna kang den jabake apa ma minhu saking marro yustasna kang den jabake apa ma minhu saking marro ya misalkan ketika tahu seorang makmum bahwa imam itu salah malah mengerjakan sujud ya nek ketika makmum tahu imam memang salah sujud sahwi nih kudune gak sujud seharusnya gak sujud tapi kok malah sujud sahwi maka gak wajib diikuti. Taunya dari mana? Ya mungkin taunya sebelum makmum sujud imam sudah selesai salam diberitahu oleh imam secara langsung atau diberitahu oleh orang yang maksum orang yang terhindar dari segala bentuk maksiat. Gak boleh ya ada
Kan Nabi sudah tidak ada sekarang. Ya nanti ketika Nabi Isa turun misalkan, beliau kan juga orang maksum. Atau nanti ketika bertemu dengan Nabi Khidir yang masih belum meninggal, kan bisa saja. Fa in kana mongko lamun ono sapa al makmum ono iku masbuqan makmum masbuq ya sajada mongko sujud sapa masbuq ma'ahu sertane imam wujuban kelawan wajib in sajada lamun ta sujud sapa imam ketika dia merupakan makmum masbuq kan belum di rakaat terakhir dia, meskipun itu rakaat terakhirnya imam. Ini kan bukan rakaat terakhir saya, dan tidak ada tempat untuk sujud sahwi bagi saya, karena dia menjadi makmum, mau nggak mau dia harus ikut sujud terhadap imam. Karena kenapa? Li'ajlil mutabaati krono arai manut imam. Sing jenenge makmum kuwi kudu melok imam. Yang namanya makmum harus ikut terhadap imam, entah makmum masbuk atau muwafiq, sampai imam sudah salah. Nah kalau sudah salah maka sudah terlepas ikatan antara imam dan makmum. Wa yustahabu lan sunahake apa yu'idahu yen tombaleni sapa makmum masbuk baleni hu ing sujud ai sujud sahwi tegese ing sujud sahwi dibaleni fi akhiri sholati nafsihi ing dalem akhir sholate awak dhewe masbuk fi akhiri sholati nafsi ing dalem akhir sholate awak dhewe masbuk ing dalem akhir sholat awak dhewe masbuk fi akhir sholati nafsi ing dalem akhir sholate awak dhewe masbuk li annahu krono sak temene akhiri sholati nafsihi iku mahalu sujudi panggonan sujud sahwi. Jadi dua kali dia mengerjakan sujud. Wa sujudu sahwi utawi sujud sahwi wa ing kasura hale senajan to akeh apa as-sahwu lali min nawain sangking sak macem, misalkan tidak membaca sholawat di tasyahud awal au aktsara utawa luwih akeh, misalkan gak maca tasyahud, gak maca sholawat kepada Nabi, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tidak duduk tasyahud awal. Kan ada 5 macam yang masing-masing di antara 5 ini menjadikan sunnah ditambal dengan sujud sahwi. Meskipun 5 yang ditambal sujud sahwi hanya ada 1 atau 2 rakaat, 2 sujudan. Utawi sujud sahwi meskipun banyak lupa yang dia alami iku sajadatani rong sujudan. Kenapa kok 2 saja? Lah Nabi wae ngono kuwi. Ya sudah lil ittibai krana arahe derek Kanjeng Nabi, derek tindak lampahe Kanjeng Nabi. Kasujudi sholati kaya dene sujud salat. Prakteknya sujud sahwi persis seperti sujud dalam sholat. Ai kasajadataiha tegese kaya sujud lorone sholat fil aqalli ing dalem minimale wal akmali lan sempurnane. Ya termasuk perkara-perkara yang diwajibkan dalam sujud sahwi dan juga yang disunahkan dalam sujud sahwi, seperti perkara-perkara yang disunahkan dan diwajibkan dalam 2 sujudnya dalam sholat. Sama sahwi juga seperti itu. Seperti termasuk meletakkan wajib meletakkan dahinya ke tempat sujudnya, wajib tumaknina, sunnah untuk menekankan anggota-anggota sujudnya ke dalam tanah, terlebih dahinya. Kemudian tangkis kudu jengking bahasane, kemudian menggunakan anggota yang 7 itu. Dan bagi orang laki-laki ada perintah untuk mujafah itu, ya telapak kakinya, ya lututnya, ya kedua tangannya, semuanya sama seperti sujud dalam sholat.
Wa malan perkara-perkara yundabu kang den sunahake apa ma fihi ma ing dalem sajadataiha sujud lorone salat. Fihi ma ing dalem sajadataiha ing dalem sujud lorone salat. Sama juga perkara yang disunahkan ketika sujud itu baca zikiran-zikiran dalam sujud. Yang nanti di sana juga ada tersendiri, juga sunnah. Wa malan perkara bainahuma kang tetep ing dalem antarane sajadataiha, dan juga duduk di antara dua sujud dalam keadaan iftiros, maka di sahwi juga seperti itu duduknya. Seperti duduk di antara dua sujud. Duduk sujud sahwi, duduk yang ada di antara kedua sujud sahwi itu sama plek dengan duduk di antara dua sujudnya sholat. Labain sajadah mongko lamun to sujud sapa wong wahidatan ing sujud sepisan, wahidatan ing siji utawa ing sak sujudan, wahidatan ing sak sujudan utawa wahidatan kelawan sak sujudan. Dekne sujud satu kali, kan seharusnya dua kali. Dia sujudnya satu kali tok. Biniyatul iktisari kelawan niat ringkes. Biniyatul iktisari kelawan niat ringkes. Biniyatul iktisari kelawan niat ringkes. Ringkes alaiha ing atase wahidah. Niatnya untuk meringkas siji wae. Alasannya mungkin karena waktunya sudah mepet. Nah, kalau nanti dia kerjakan dua kali sujud, nanti salamnya sudah keluar waktu, atau nanti dia selak kebelet, sudah dia menahan rasa pengen pipis misalkan, atau pengen buang air besar, sudah nggak tertahankan, dia ringkas misalkan. Ya banyak alasan untuk meringkasnya. Terus bagaimana? Ibtidaan yang dalam kawitane, sebelum dia mulai sujud, dia pengen meringkas satu kali, ya maka batalat mengko batal apa solate uang, apa solate musolli to solate uang. Karena kenapa? Karena sujud yang satu seperti yang dia ringkas tadi itu tidak ada syariatnya, tidak ada tindak lampah atau tata cara yang dipraktekkan oleh baginda Rasulullah, dan tidak ada ulama yang membahas masalah itu diperbolehkan. Makanya batal sholatnya. Fi khilafi ma kelawan bedani perkara idza bada ing dalem nalikan yang pertelo, ing dalem nalikan yang pertelo lahu kaduwene uang utawa musolli apa al-iktisaru ngringkes utawa ngalap cekak ngringkes alaiha ing atase wahidatan ay sajadatan wahidatan. Mang wahidatan dadi maf'ul mutlak wae sing penak cuma maf'ul mutlak. Wahidatan kelawan sepisan, kelawan sujudan sepisan. Wis alaiha ing atase wahidatan ba'da faradhiha pertelone mang ba'da faradhiha ing dalem sause rampunge sajadatan wahidatan. Ai faradhiha ing dalem ba'da faradhiha ing dalem sause wahidatan. Jadi prakteknya ini, kalau tadi kan dia belum sujud sama sekali, dia pengen meringkas satu saja, sujud kemudian dia salam, batal sholatnya. Lain tidak, dia sudah sujud satu kali, terus bangun, duduk di antara dua sujud. Lah dia mulai timbul keinginan dalam dirinya, sudah satu saja saya ringkas, kemudian dia salam. Kalau ini gak batal. Karena kenapa? Karena niat iktisornya itu muncul setelah dia melaksanakan satu kali sujudan. Meskipun tidak dianggap sujudnya tadi bukan sujud sahwi, tapi tidak sampai membatalkan sholat. Karena kenapa? Itu dianggap sebuah kesunahan, tidak wajib. Jadi tidak wajib dia melanjutkan sujud yang satunya, karena sebuah kesunahan, tidak jadi wajib ketika dikerjakan. Panggah sunnah, kaya maca tasyahud sunnah, tapi tidak dia selesaikan, ya gak apa-apa, gak batal sholat, langsung berdiri, gak masalah. Atau membaca surat lagi setengah ayat wakaf pasal, dia tinggalkan, ya sudah dapat kesunahan, tapi itu karena sebagian saja. Nah iki mang ya tidak jadi
tidak jadi sebuah kesunahan, kurang satu sujudnya, tapi nggak sampai membatalkan sholat, karena niat iktisornya itu muncul ketika dia sudah selesai sujud. Kalau yang awal tadi, sebelum dia sujud sudah pengen meringkas satu saja, kalau dikerjakan bener satu, batal sholatnya. Kalau ini niat meringkasnya timbul setelah dia sujud yang pertama, akan sujud yang kedua nggak jadi, dia ringkas saja, kemudian dia langsung salam, nggak masalah. Wala butilan ora ana panggonan sumingkir iku maujud, lan ora ana panggonan sumingkir iku maujud ini bedanya tadi ketika dia sebelum sujud sudah pengen niat ngeringkas iktisor, kemudian dia sujud, maka sujudnya ini dianggap perkara tambahan, nambahi perbuatan yang gone sholat, sengaja dia kan, makanya batal sholatnya. Kok batal? Karena dia dianggap menambahi rukun dalam sholat. Dan yang kedua tadi, dia sudah sujud, niatnya sunnah kan tadi sujud, baru setelah bangun, pas dia duduk di antara dua sujudnya, itu dia muncul niat untuk meringkas. Nah ini nggak batal, karena sujud yang dia kerjakan bukan ziyadah, sunnah lah di awalnya, terus dibatalkan sholat dia. Wala butiran ora ono panggonan sumingkir iku maujud min niyati sujudi sahwi, saking niat sujud sahwi dalam hatinya, bukan secara lafadznya. Kalau lafadznya malah batal. Kalau dia nanti makmum maka tidak wajib, jadi mau nggak mau harus niat sujud sahwi bagi orang yang mau melaksanakannya. Berarti bagi seorang imam atau munfarid. Nek makmum gak perlu niat, sudah ikut dengan imamnya sudah cukup. Wa mahallu sujudi sahwi utawi panggonane sujud sahwi iku sawaun padha uga saha utawi arep yen to lali sapa wong, lali mang binaksin kelawan kurang itu maksudnya ketika dia meninggalkan tasyahud tadi kan kurang, au biziyadatin utawa kelawan tambahan, ya seperti dia menambahi rukun, nambahi ruko lali kan, itu berarti kan nambahi kan, ziyadah tambahan. Ambihima utawa kelawan loro karone, naksin wa ziyadatin, atau dua-duanya, ya gak tasyahud tapi nambahi ruko. Nah, utawi panggonane sujud iku bainat tasyahudi, tetep ing dalem antarane tasyahud, wa malan perkara-perkara yatsba'uhu kang anut apa ma hu ing tasyahud minas sholati, bayane ma minas sholati nyatane maca sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam, wa minad doa lan saking doa-doa setelah tasyahud ing dalem antarane tasyahud wassalami lan salam, di antara tasyahud dan salam, bihaitsu la yatakhallalu, kelawan sekirane ora nyela-nyelani, bainahu ing dalem antarane sujud sahwi, wa bainas salami lan ing dalem antarane salam ora nyela-nyelani apa syai'un suwiji-wiji. Jadi setelah sujud ia langsung salam, tidak kok setelah sujud dia malah baca sholawat kepada Nabi, tidak seperti itu. Bukan kok setelah dia sujud sahwi dia malah doa Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu, tidak. Setelah doa itu dia kerjakan sujudnya seharusnya, tidak kok dibalik. Fala yajuzu mongko ora wenang apa fi'luhu nglakoni sujud sahwi ba'da salam ing dalem sawise salam. Jika memang letaknya sujud sahwi itu di antara tasyahud dan salam, maka tidak diperbolehkan sujud sahwi setelah salam, li'anna fi'lahu, karena saat temene ngelakoni sujud sahwi qablahu ing dalam saturunge salam, huwa yo salam iku akhirul amraini, akhire perkara loro, min fi'li sallallahu alaihi wasallam, saking penggaweane saking tindak lampahe Kanjeng Nabi.
kama kaya keterangan kola kamus ngendika kolahu kamus ngendika hu ing ma sinten Az-Zuhri Imam Zuhri. Beliau bernama Abu Bakar Muhammad bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Al-Qurashi Az-Zuhri. Beliau termasuk tabi'in terkemuka, yaitu pembesar-pembesarnya tabi'in. Beliau termasuk ahli hadis. Hafalan beliau sangat sungguh luar biasa, dan juga beliau termasuk orang yang cakap. Dan ulama-ulama, orang-orang juga mengakui keterampilan beliau. Beliau mampu menghafalkan Al-Quran selama 80 malam. Jadi beliau hafal Al-Quran 80 malam saja. Dan beliau juga menemui sekitar 10 sahabat. Jadi siapapun yang pernah bertemu dengan sahabat satu saja itu dianggap tabi'in. Karena ashabi kan nujum, man iktadaitum ihtadaitum. Jadi sahabat-sahabatnya Nabi sebagaikan bintang-bintang. Barang siapa yang ikut di antara mereka satu saja, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Nah, ini yang ditemui oleh beliau. Masih ada sekitar 10 sahabat yang pernah berjumpa dengan beliau. Siapa? Muhammad bin Ubaidillah Az-Zuhri. Sebagian dari rahasia beliau kenapa kok begitu kuat hafalan beliau, terlebih di hafalan hadisnya, karena beliau senantiasa memakan anggur minimal setiap hari. Memakan anggur 1 hari sekali minimal. Anggur yang kering. Kismis berarti kalau bahasa sekarang ya. Kismis itu menguatkan hafalan. Nah, buktinya adalah Syekh Zuhri. Misalkan ketika seorang melaksanakan sujud sahwi, itu setelah sholat, setelah salam tidak boleh, dan wajib sebelum salam. Karena kenapa? Alasannya karena sujud sahwi itu adalah 2 perkara ya, yang dikerjakan di akhir-akhir sholatnya Kanjeng Nabi sebelum beliau salam. Maka seperti itulah seharusnya dikerjakan sujud sahwi tersebut. Walau iktadar lamun tomanut sopo iman ya roh ba'da salami. Sopo makmum wae atau makmum iman kelawan ulama ya roh kang meyakini sopo ulama meyakini hu ing sujud sahwi ba'da salami ing dalam sausi salam. Seperti mazhab Hanafi itu mereka beriktikad kalau sujud sahwi setelah salam. Jadi ada mazhab Syafi'i jadi makmum. Orang yang bermazhabkan Syafi'i jadi makmum. Imamnya bermazhabkan Hanafi. Lah, di antara kedua mazhab kan beda. Kalau di mazhabnya makmum itu sujudnya sebelum salam. Mazhabnya imam setelah salam. Maka bagaimana ini? Ketika setelah dia ikut ternyata imam tidak tasyahud awal, berarti nanti berimbas di sunnahnya ditambah dengan sujud sahwi. Terus aku kok melok endi? Saya nanti ikut yang mana? Ikut apa sesuai dengan yang saya ikuti selama ini sebelum salam, atau ikut kepada imam saya? Padahal mutabi'ah nenggone imam itu adalah wajib. Iki piye iki? Wa tawajjahalan madhep sapa lan madhep alal makmum atas makmum. Ya, terjadi artinya ngene madhep niku. Apa sujud sahwi fi i'tiqadi ing dalem keyakinane makmum. Sajadah mongko sujud sapa makmum, maka jawabannya sajadah mongko sujud sapa makmum. Huwa ya makmum sing bermadzhab Syafi'i misalkan sujud emang qabla salami dalam salame makmum wa ba'da salami imam dalam sausi salame imam makmum. Jadi dia tunggu imamnya salam baru kemudian dia sujud seret. Nah kan, terus kemudian baru dia salam.
Carane ngono. Kenapa kok seperti itu? Iktibaron krono milang-milang bi aqidatihi kelawan keyakinan makmum. Wala yantadirulan ora kena nunggu-nunggu sapa makmum hu ing man sing dadi imam memang. Wis enek teru. Wala yantadirun ora kena nunggu-nunggu hu ing man sapa al muwafiqu makmum muwafiq liyas juda agar sujud sapa muwafiq liyas juda agar sujud sapa muwafiq ma'ahu serta imam. Tidak boleh dia nunggu salamnya imam terus dia sujudnya bareng karo imam, tidak boleh. Li'annahu karena saat temene muwafiq iku faraqahu wis misai sapa munafik kok munafik muwafiq wis misai sapa muwafiq hu ing iman hu ing man utawa imam hu ing man misai mang bisalami sebab salame man bisalami sebab salame man. Jadi tidak boleh dia nunggu salamnya imam terus nanti akhirnya yang sujud dia juga ikut sujud sama dengan yang, tidak boleh. Karena kalau dia nunggu berarti dia menggantungkan sholatnya terhadap seseorang yang sudah bukan menjadi imamnya kepada orang lain. Berarti kalau menggantungkan sholat kepada orang lain batal sholatnya. Jadi bagaimana? Ya sudah, dia tidak boleh mengikuti. Ketika yang salam langsung dia sujud, gak usah nunggu imam karena sudah bukan imamnya ketika sudah salam. Jadi batasan seseorang itu masih ada keterikatan imam dan makmum ketika belum adanya salamnya imam. Nah imam salam sudah lepas itu. Waqat ya ta'addadu. Waqat wa ya ta'addadu. Kene kote ya. Oh ya. Enak kote ya. Kadang-kadang enak kote kadang gak enak. Yes, karek nambah. Waqat ya ta'addadu lan terkadang wewilangan. Wa ya ta'addadu lan wewilangan. Apa sujudu sujud suratan ing dalem bentuke hukman ora hukume kama kaya keterangan marra kang wis keliwat apa ma fi mas'alatil masbuki ing dalem masalah imam masbuk kaya manglo ketika imamnya masbuk sujud sahwi dia ikut sujud sahwi terus setelah salam dia nambah rakaat di rakaat terakhirnya setelah tasyahud dia sujud lagi sahwi meskipun ada dua sujudnya secara hukum dikatakan satu. Meskipun banyak sujudnya tapi secara hukum itu hanya satu saja. Wa yafutulan keliwat utawa yo pot apa sujud sahwi bisalami kelawan salam amin dan hale sengaja Jadi sujud sahwi itu sudah tidak bisa dikerjakan, bukan sunnah lagi dikerjakan ketika dia sudah salam dalam keadaan sengaja. Diangkana gambare yang ono sapa musolli iku zakiran wong kang eling lisahwi maring lali aliman turung kang ngerti di anna mahallau kelawan sak temene panggonane sujud manggon sak temene panggonane iku kebelas salam tetep ing dalem sadurunge salam Jadi penggambarannya ketika dia ingat ya terhadap sujud sahwi. Terus dia tahu kalau nanti dia sujud seharusnya sebelum salam sujudnya. Tapi karena dia salam dengan sengaja, ya sudah. Jadi sebelum salam dia ingat kudunya iki sunnah sujud sahwi. Dia malah salam dengan salah sengaja. Ya sudah, dia tidak bisa kembali untuk mengerjakan sujud sahwi. Kenapa? Lifawati mahallihi krana keliwate panggonane sujud sahwi. Wala udhrun ora ana udhur iku maujud. Fala ya'udu. Jika tidak ada udhur, fala ya'udu mula ora oleh balik. Sapa
musolli ilahi maring sujud sahwi, ilahi maring sujud, meskipun wa in qaruba hale senajan to parek apa al-faslu pemisah, meskipun setelah salam langsung dia ingat, langsung dia mau sujud lagi, mau kembali ke sholat, tidak boleh karena sudah hilang tempatnya sujud sahwi. Wa kadzan kaya mengkono ya futu as-sujudu bis salam, ya futu keliwat apa sujud bis salami sebab salam, nasian hale lali, atau dia pengen kembali mengerjakan sujud sahwi yang belum sempat tapi sudah salam dia, cuman salamnya lupa, gara-gara lupa, kok aku salam kudune kan sujud sahwi, piye kok lali. Lah dia boleh kembali selama jaraknya tidak terlalu lama, tapi nek lama sama ya futu intola keliwat emang intola lamun to suwe apa alfasru pemisah antara salamnya dia dan dia ingat. Urfan ing dalem cara urufe pemisah bainas salami, saya juga ya bainas salami ing dalem antarane salam wa tayakkuni tarki lan yakine ninggal sujud sahwi bi an madha gambare yen to keliwat apa zamanun mangsa ya gelibu kang kaprah ala dhanni ing atase penyono kaprah apa annahu sak temene musolli iku tarkas sujudi ninggal sujud, utawa ngene iku annahu sak temene musolli iku taroka ngene ya gelibu kaprah apa annahu sak temene musolli iku taroka ninggal sapa musolli as-sujuda ing sujud, ninggal emang kos dan kelawan sengaja au nisyanan utawa penasian utawa lali lipawati mahalihi krana kliwate panggonane sujud wali ta'adzuril binailan krana dadi udhure nerosake bituli kelawan dawa ning pemisah wali ta'adzuril binailan krana dadi angele nerosake bituli sebab suwene pemisah. Jadi ketika sudah waktu yang lama dia baru ingat kalau dia belum sujud sahwi, dia nggak bisa kembali meskipun salamnya tadi dalam keadaan lupa. Loh, saya kok salam, harusnya kan tidak. Kalau saya lupa, maka tidak boleh kembali ketika tola al-fasl. Tapi ketika zamannya itu sebentar, maka dia boleh kembali meneruskan sholatnya tadi berupa mengerjakan sujud sahwi. Tapi salamnya sengaja, entah lama atau tidak, pemisahnya tapi tidak boleh. Wa kadzal kaya mengkono ya futu bis salam. Wa kadzal kaya mengkono ya futu bis salam. Hilangnya kesunahan sujud sahwi akibat mengerjakan salam. Laulam yuridhu, lamun ta orang arepake sapa musolli, hu ing sujud sahwi. Wa in taruba hale senajan to parek apa al-faslu pemisah. Memang dari awal niatnya nggak pengen mengerjakan sujud sahwi, terus dia langsung salam. Kok nanti setelah salam timbul keinginan untuk mengerjakan sujud sahwi, tidak diperbolehkan karena sudah hilang masa kesunahan. Fa in qasura mongko lamun to cendek utawa pendek apa fasal wa aradahu lan ngarepake sapa musolli hu ing sujud. Ketika masa pemisahnya itu sebentar dan dia berkeinginan untuk melanjutkan sujud, ya ada mengkobali sapa musolli ila sujudi maring sujud, bali emang nadeban kelawan sunnah, kawan nadeban krono sunnah.
Cuman balik mang langsung wae posisi dia lungguh langsung sujud, tidak usah takbiratul ihram karena di sini bila ihramin kelawan tanpa takbiratul ihram. Tidak perlu takbiratul ihram selama tidak ada perkara yang sudah dia kerjakan dan itu dianggap membatalkan sholat. Ilam yatro lamun to ora anyar teko apa munafin perkara kang nafeake apa munafin perkara kang nafeake. Contone kahuru jiwaktil jumati kaya metune wektune salat Jumat lil ittibai krana arah iman Kanjeng Nabi. Bila ihram mang selama ilam yatra manafin tadi lil ittibai krana arah manut Kanjeng Nabi, derek tindak lampai Kanjeng Nabi. Nabi juga seperti itu. Ketika beliau ingat, beliau tidak mengerjakan atau lupa tidak tasyahud, bukan. Ketika beliau menambah 1 rakaat di salat zuhur beliau sehingga 5, ketika diberitahu oleh sahabat, apakah sekarang zuhur itu tambah menjadi 5 rakaat Rasulullah? Ayo jawab, lamang piye? Yo tadi engkau salat 5 rakaat. Nabi langsung kembali terus kemudian sujud tanpa takbiratul ihram. Nah, seperti itu keadaan yang dicontohkan Nabi, maka kita wajib ikut seperti itu selama tidak ada perkara yang dianggap membatalkan sholat. Nendek memang kadung wis ada perkara sing batal, misalkan yang menafikan artinya misalkan keluarnya waktu ya, maka dia butuh takbiratul ihram. Wa idza adzan ing dalem nalikane bali sapa musolli bali ilaihi maring sujud. Praktek bali emang ini pian wa doa gambare yen to nyelehake sapa musolli, nyelehake jabatahu ing batu ing musolli diselehake bil ardi kelawan bumi atau kelawan lemah, ai bil ardi ing lemah. Walau min ghairi tumaninatin hale senajan to saking tanpa onone tumanina, hale senajan to saking tanpa onone tumanina, ya sara mongko dadi sapa musolli dadi iku aidan wong kang bali ila sholati maring salat. Ketika dia kembali langsung sujud meskipun dia belum tumanina, cuma sudah meletakkan ke-7 anggota sujudnya di tempat sujudnya, maka sudah dianggap dia mengerjakan sholat, kembali ke sholat. Wabah naran pertelo apa annahu sak temene musolli sing balik sholat mang iku lam yakhruj ora kena metu sapa musolli minha saking sholat. Ketika sudah terikat ke sholat lagi, sudah masuk lagi, maka dia tidak boleh melepaskannya, tidak boleh keluar. Sampai kapan? Hatta yang taju sehingga butuh sapa musolli ila salamin maring salam salim kang nomor loro, sampai dia mengerjakan salam yang kedua. Betul lan batal apa sholat bituruwi munafik kelawan anyar tekone perkara kang nafeake kal hadasi kaya dene hadas tetemukane mang badal audi ing dalam sawise bali. Ketika sudah kembali sujud terus dia hadas, nah maka batal sholatnya. Wa tasiru lan dadi apa al jumu'atu sholat Jumat jadi kudu lan sholat zuhur jadi memang in kharaja lamun metu apa waktuha waktune Jumat badal audi ing dalam sause bali. Ketika dia kembali sholat Jumat yang dia kerjakan terus dia sujud sahwi, mungkin ziyadatul rukni goro-gorone, atau dia mengerjakan perkara nek lali gak batal, nek lali gak batal, nek sengaja ya ora batal nek salat tapi dilakoni. Kan sunnah sujud sahwi. Pas salat Jumat sujud sahwi setelah salam karena dia lupa, boleh setelah salam. Setelah
dia kembali sujud, ternyata waktunya Jumat habis, maka sholatnya menjadi sholat duhur. Ya, inforo jalan metu ke waktunya Jumat, metu badal albi ing dalem sawise bali. Wayah rumulan takbir sik. Wayah rumulan haram apa out haram untuk kembali in alima lamun to ngerti sapa musolli ngerti dayika waktu sholati ing rupake wektune sholat dia kalau tahu kalau nanti saya kembali, saya prediksi nanti ketika saya kembali waktunya mesti nanti tidak cukup, mesti keluar waktu karena waktunya tinggal tersisa 10 detik misalnya. Loh, aku balik tak cukup. Kenapa kok tidak boleh, kok haram balik ketika waktu sudah mepet? Lihi kroji badia krono oleh ngetokake sebagian sholat ditokake anil waktu saking waktu karena dianggap mengeluarkan sebagian dari rukun-rukunnya sholat atau perbuatan sholat dari waktunya, maka tidak boleh haram balik. Faslun aihadha faslun fi sujud tilawati ing dalam sujud tilawah. Pasal yang menjelaskan tentang sujud tilawah. Ada sujud sahwi, ada sujud tilawah, ada pula sujud syukur. Hanya ada 4 sujud dalam sholat: sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur. Enggak ada sujud yang lainnya. Karena Nabi hanya mencontohkan 4 jenis sujud tersebut. Kalau ada sujud selainnya maka dianggap bid'ah. Wahwa tawi sujud sujud tilawah iku fi arba'a asyrota tetap ing dalam 14 apane ayatan ayate. Ada 14 ayat yang mana kesemuanya adalah ayat sajadah yang mana ketika dibaca disunahkan untuk mengerjakan sujud tilawah. Minha ditutup setengah sangking arba'a asyrota apane ayatan ayat. Minha setengah sangking arba'a asyrota ayatan. Wallahu a'lam. Bismillah.